Halo sobat, kali ini saya mau memvideokan tentang perbandingan ayam kuntara di umur 2 bulan. Kalau kamu masih bingung mau ternak pilih kuntara atau marli, nah kamu wajib nonton video ini karena menurut saya pribadi ini adalah ayam gagal. Tapi banyak diminati termasuk saya, dan saya membuatnya untuk dari ayam gagal menjadi ayam yang tidak gagal. Untuk perbandingan ini kan biar kita tuh sebetulnya bisa memilih, ya kan. Jadi kalau target pasar itu pasar premium ya, resto, sate, dan mau cepat panen mungkin, dan rasanya juga nomor 1 ya termasuknya, mungkin bisa pilih ayam mardi ya. Tapi kalau targetnya keuntungan per kilo buat pengepul atau pasar tradisional, ya itu menurut saya lebih cocok untuk pilih kuntara ya. Jadi intinya sepertinya marli itu untuk kecepatan pertumbuhan dan rasa itu sedikit lebih bagus lah ya. Kalau kuntara itu mungkin di efisiensinya juga bagus di situ. Mungkin sudah banyak yang tahu ya perkembangannya ayam mardi ini. Ayam yang berasal dari Malaysia yang dikembangkan untuk mengejar bobot dan pertumbuhan yang cepat. Ya memang sih itu betul sekali ya. Selanjutnya ayam kuntara ini yang dikembangkan di Indonesia ya, di daerah Jogja kalau nggak salah ya, ayam kampung unggul, ayam kampung unggul Nusantara memang bagus juga. Jadi kenapa saya untuk ngembangin ayam pilihnya kuntara dan mardi. Yang saya pegang ini ayam mardi ya, ayam sehat, umurnya 2,5 bulan ya. Jadi secara kaki kalau dibandingin sama kuntara, dia lebih besar, kakinya ini lebih besar ya. Jadi terus secara posturnya ini saya memperkirakan ini ada turunan Bangkoknya ya, tapi yang nggak tahu juga. Sama mungkin ada turunan ayam petelur merah ya, atau ayam yang lainnya. Jadi secara daging dia lebih apa ya, lebih tegap gitu, lebih tegap dan lebih tinggi. Saya tertarik banget ya. Tapi memang secara warnanya dia lebih mengikuti rata-rata ya, dia lebih mengikuti ayam petelur merah itu tuh. Secara posturnya bangkongnya ada, dan secara karakter dia lebih kalem dibanding ayam kuntara itu lebih geladak ya, lebih giras. Walaupun ada juga beberapa ayam kuntara juga kalem, ada juga, tapi kebanyakan dia giras begitu kalau menurut pandangan saya. Sorry ya, ini bukan kandang ayam, ini jebakan musang. Kemarin tuh musang udah mulai turun di kandang saya, jadi harus saya beli gitu. Tapi pas udah saya beli, tega nggak tega juga, ya udahlah, untuk dibikin ini aja, untuk dibikin konten. Karena kandang yang lain untuk karantina ayam-ayam yang kurang sehat. Nah ini ayam kuntara ya. Ayam kuntara ini kakinya nggak lebih besar dibanding ayam marli tadi ya secara kaki ya. Terus secara daging dia lebih gemoy.
lebih gemoy. Seakan-akan dia ini lemah. Padahal dia termasuk ayam yang kuat. Ini di umur 2,5 bulan. Sama ayam Mardi di umur 2,5 bulan. Kalau ayam Mardi tadi kan nggak gemoy ya, apa sih, kayak sekol gitu ya. Begitu. Dan ini lebih giras ayam. Dan ini juga saya lihat pasti ada turunan ayam petelurnya. Terus untuk ketahanan tubuhnya mereka ini sama-sama kuat, sama-sama tahan. Bukan berarti mereka betul-betul kebal kena penyakit. Kena tetap. Itu makanya saya bilang tadi pakai kandang yang ada itu untuk mengisolasi. Karena yang satu kena snot, yang satu kena CRD, ya kan? Kena juga, tapi proses penyembuhannya lebih mudah, itu aja. Mungkin kalau mereka bilang ini tahan penyakit gini gitu, maksudnya itu. Saya sih sudah saya jalanin ya. Memang benar, misalnya dalam satu kandang, yang satu kena, yang lain nggak mudah nular, itu betul. Kenapa begitu? Karena daya tahan tubuhnya kuat, begitu. Dan ya istimewanya itu, dia lebih cepat pulih gitu, asal paham aja cara ngobatinnya gitu. Sekarang timbang bobot ayam Kuntara dulu, umur 2,5 bulan berapa ya? 1,1 kilo, 1,1 kilo, yang belakangnya nggak usah dihitung. Dan sekarang ayam Mardinya berapa? Ini nggak terlalu saya pegang ya, cuma jaga aja. 1,2 kilo, lebih berat 1 on ya, karena tulangnya lebih besar ini Mardi ini, dan dagingnya lebih sekel. Oke deh. Jadi menurut saya kedua ayam ini sama-sama bagus ya, walaupun tadi pas saat ditimbang itu timbangannya beda ya, beda-beda 1 on itu nggak terlalu signifikan ya, begitu. Karena kita kan nggak tahu si Kuntara ini telur pertama atau si Mardi ini telurnya keberapa, itu kan tetap nggak sama bedanya. Masalah efisiensi antara Kuntara dengan Mardi itu saya pikir sama-sama aja ya. Untuk dalam 1 hari berapa kebutuhan makan dia itu saya pikir sama-sama aja. Kalau misalnya ada yang bilang si Kuntara lebih irit, saya udah ngebuktiin ya kan. Ini logika aja. Ayam yang berbeda dikasih satu tempat makan yang sama, terus si Kuntara ini istirahat duluan gitu, selesai duluan makannya, ya nggak mungkin kan begitu. Jadi kalau untuk efisiensi sama-sama aja. Tapi memang kalau untuk kebutuhan air minum memang si Mardi lebih banyak, itu udah saya buktiin. Dia lebih cepat haus, bukan berarti ini di musim panas, tapi untuk kebutuhan airnya dia lebih cepat haus, begitu. Bisa jadi karena bulunya lebih tipis, jadi dia lebih kurang menahan panas, yang nggak tahu juga, banyak sebabnya ya. Dan terakhir saya bilang tadi ini ayam gagal. Kenapa ini ayam gagal? Bukan saya bermaksud untuk menjustis si penciptanya ya, yang mencetaknya, enggak. Maksud saya begini, saya itu beternak sukanya alami ya. Jadi kalau ayam kampung biasa dia kan lambat nih pertumbuhannya, tuh 5-6 bulan baru bisa kita jual. Ini 3 bulan baru bisa kita jual, dan saya lagi coba membuktikan itu. Di video saya selanjutnya itu akan ada. Jadi kenapa saya bilang ini ayam gagal? Karena yang betinanya itu tidak mau atau tidak bisa mengeram. Itu yang disayangkan. Oke lah, si penciptanya itu boleh dia untuk beralibi, ini untuk mengejar bobot telur, ya boleh. Tapi kalau saya pribadi, saya kepengen ya ayam Kuntara Mardi ini saya silangkan lagi dengan betina yang mau mengeram, biar harapannya anakannya mau mengeram.
minimal 50-50. Jadi saya kembalikan lagi dia ke fitrah alami ayamnya begitu, dengan tidak mengurangi percepatan pertumbuhannya begitu. Jadi kalau kalian itu pilih yang mana, pilih tentara apa pilih Maldi, yang dua-duanya itu nggak bisa ngeram tapi pertumbuhannya memang jol. Oke, semoga bermanfaat.